Tadi luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Begini ya, kalau misalnya Rizik Syihab jadi membuka pendaftaran untuk perang jihad ke Palestina, disetujui saja agar supaya Bapak Prabowo mengizinkan, tapi dengan catatan yang diberangkatkan itu adalah kaum Ba'alawi, golongan Habib Rizik, Hanif yang teriak-teriak itu. Gimana kalau menurut pendapat panjenengan ya? Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Ba'alawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'alawi. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim, Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina? Adakah Ba'alawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Ba'alawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Betul. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi ya diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alawi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya, Iman. Kalau perlu semuanya ya, Iman. Mungkin boleh juga enggak ya, Iman? Ba'alawi kan belum merasakan melawan penjajah. Iya. Di Indonesia ini hutang Ba'alawi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alawi. Iya. Ya, Iman, itu mukibin Ba'alawi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak Cukup boleh. 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alawi. Khusus Ya. Ba'alawi. Oke, baik. Jadi walaupun mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, selamat datang pada Gus Fuad. Selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Reuni 212, gerombolan para munafikun cucu Yadukan Fir'aun ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Fuad. Ya,
Jadi kalau kata Cicero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab, itu kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa ya? Kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan, yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA gitu. Atau kemungkinan dia itu cuma agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya kan sebenarnya satu. Agen Tujuannya kaki 5 Kiai. Iya, agen kaki 5 gitu. Tujuannya itu cuma satu aja, mendistrust pemerintahan kita. Mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara presiden dan wapres gitu. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah, di sana tempatnya Ente cuma teriak doang jihad, jihad. Ente sendiri berani nggak untuk jihad? Kalau saya siap untuk jihad, terutama jihad untuk keluarga. Yang kedua, jihad untuk Indonesia. Kapan waktu Indonesia perlu, siap. Ente mau nggak jihad untuk Indonesia? Jangan teriak-teriak doang, ntar disuruh jihad untuk Indonesia gak lagi. Cuma nyuruh doang, teriak-teriak jihad, jihad, jihad. Disuruh jihad mah ntar mikir lagi. Hui. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemar ripah jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Tadi pagi ada reuni 212 ya, pada ngumpul mendoakan apa? Pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan minta kepada masyarakat jangan mengganggu. Kita lihat dulu, tapi tetap kritis gitu ya, Habib Rizik ya. Nah, saya melihatnya begini, Habib Rizik dulu kan itu anak abah banget ya, kelompoknya pendukung Anies Baswedan ya, pendukung loyalis. Tapi ketika Anies Baswedan belok, memang orang itu kan tukang belok, politisi dia, bukan ideologis dia. Jadi dia oportunis sejati itu. Ya si abah itu dia belok, kemudian tidak sesuai, pecah. Anak abah Islam fundamental termasuk Habib Rizik FPI ke RK ya sekarang, atau barisannya Pak Prabowo lah. Secara implisit kan dia mendukung ya, hari ini di Monas ngomongnya kan. Sekarang gini, sah-sah aja siapapun boleh mendukung, tetapi tolong Pak Prabowo, saya tahu saluran-saluran logistik mereka memang dari Bapak, makanya ketika Bapak bergabung menjadi satu sama Jokowi, Pak Jokowi, itu kan aman semua, tidak ada lagi demo-demo apalah jilid-jilid. Tetapi tetap bagi kita ya, aktivis atau masyarakat atau pejuang menginginkan Indonesia itu harus toleransi, harus pluralis. Barisan mereka mendukung Bapak, bagi kami tuh kami tidak peduli gitu. Di luar mendukung Bapak pun
nggak lebih baik sebenarnya. Tapi kalau memang mereka keputusan seperti itu, ya hati-hati gitu Pak Prabowo melihat ini. Ya tapi saya nggak perlu ngomong gini sih, Bapak memang orang militer, ngerti lah kontra intelijen. Luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang yang model-model orang seperti gini Pak Prabowo diizinkan ya, bukan yang pribumi asli. Yang ini yang keturunan tak apa, suruh pergi semua Pak, yang model-model manusia seperti ini ya. Boleh, setuju Pak, izinkan saja Pak, teken tanda tangan, siapkan kapal, hantar langsung Pak, jangan bertele-tele lagi semua Pak, yang model begini ya. Mantap Pak. Luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya kepada Habib Rizik. Anda tahu Habib Rizik membuka pendaftaran biar masyarakatnya Indonesia banyak mati, biar banyak mati, jadi Rizik ini biar bebas. Betul kata Kiai itu, kalau semua dari Balawi itu semua yang kirim ke sana, atau kalau tak mau dikeluarkan saja daripada Indonesia, biar tak berisik sangat di Indonesia nih. Namanya pun sudah Habib Rizik. Pulangkan saja ke Yaman, khususnya kepada Pak Prabowo, harus tegas dengan Habib Rizik nih. Semua boleh pulangkan ke Yaman itu, Balawi itu di Yaman tuh. kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai keluar-keluar, Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik, ya, kau ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Kau demo tiap hari, ujaran kebencian, sok-sokan pula kau minta Pak Prabowo bersihkan, ya, pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib mesum, Habib palsu, Habib provokator, Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Gak ada faedahnya juga tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pergi kerja Pak. Ujaran kebencian, ya, itu kan sok pula, ya kan. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik, dah ingat kau Jik, kasus mesum kau, ya, Firja dijadikan tersangka, habis itu kau cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi.
Berapa lama kau nggak pulang? Sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Nggak lama berselang itu, sebulan kemudian ya kan, kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Enggak? Kau sok berani, berapa kau penakut? Kasus mesum ya kan, kau cabut ke Arab Saudi. Sementara ya kan, kekasih hati belahan jiwa Pirjat jadi tersangka. Sok-sokan pula Jik, kalau kau bersih bolehlah kau ngomong kayak gini. Kau sendiri nggak bersih. Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai. Semenjak FPI ada, ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lah Jik. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan, kasus-kasus kau yang menghina Pancasila. Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya, Rahmawati Soekarno Putri, kan dia melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh, ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda, Sampurasun. Ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan, ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau, ya kan? Habis itu kasus mesum, itu yang paling gempar Jik. Ya, jejak digital masih ada Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak keluar Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan apa tuh? Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun pupu papa. Emangnya Jokowi salah apa Jik? Hah? Kau yang banyak kesalahan. Kalau mantan napi itu Jik, kau sebanyak kali cerita. Ya, diri sendiri nggak bersih. Habis mau keluar-keluar. Seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Kelamaan kau mimpinya Jik. Bangun Jik. Ini udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Syihab. Karena kau biang ribut di negara Republik Indonesia ini yang harus dibersihkan. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab, yaitu mujahidin dunia. Beliau mungkin diakui di dunia bahwa dia yang paling kental dan paling kuat untuk menyuarakan tegaknya kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami warga Indonesia sepakat dengan kata-kata Habib Rizik. Buka lembaran lama, periksa semua yang terkait dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan apapun itu harus diperiksa dan dicebloskan ke dalam penjara seberat-beratnya. Itu aja dari kami warga Indonesia yang baik, yang taat hukum. Kami cinta Indonesia. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, kritikan pedas dari para netizen kepada Habib Rizik dan Habib Bahar, yang mana Habib Rizik dan Habib Bahar
mengajak untuk perang ke Gaza ya. Jadi Habib Rizik dalam pidatonya di acara Reuni 212 mengatakan atau menghimbau kepada Bapak Prabowo untuk segera membuka pendaftaran untuk melakukan perang ke Gaza. Jadi mendapatkan kritikan pedas dari para netizen. Jadi kata netizen itu nggak apa-apa, itu setuju. Saya setuju usulannya Habib Rizik, asalkan yang berangkat klan-klan Ba'alawi aja, jangan melibatkan orang-orang pribumi. Jadi Habib Rizik di sini dikritik pedas oleh para netizen, ngajak-ngajak perang ke Gaza, tapi dirinya sendiri tidak mau berangkat. Dan juga Habib Hanif yang mengatakan untuk melakukan jihad atau perang ke Gaza juga mendapatkan kritikan dari para netizen. Jadi Habib Hanif aja yang sama Habib Rizik atau sama klan-klan Ba'alawi, yang mana ada di video dari awal itu orang-orang Yaman aja, orang-orang klan Ba'alawi aja yang harus ikut perang ke Gaza, jangan mengajak-ngajak orang pribumi Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.